Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom pemuda-pemudi dimanapun berada, kembali lagi dalam konten rohani melalui renungan Bina Muda PPGT edisi 28 Juni sampai 4 Juli 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan yang terus kami alami di sepanjang kehidupan kami. Saat ini melalui wadah PPGT Klasis Kaltara, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabdamu. Namun siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami sungguh manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun dalam keterbatasan kamilah kuasa Roh Kudus-Mu akan dinyatakan bagi kami untuk menolong kami memahami dan mengerti kehendak Allah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman,
jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menambahi tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita saat ini diberikan satu tema melalui Bina Muda, melangkah dalam iman. Tumengka ilan ka patonganan. Sahabat muda yang sama dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada dari kita yang mengenal seorang tokoh yang bernama Andrea Bocelli. Andrea Bocelli ini mengalami gangguan penglihatan sejak ia lahir. Dan ketika Andrea Bocelli ini berumur atau berusia yang ke-12 tahun, ia mengalami kecelakaan saat bermain bola yang kemudian mengakibatkan kehilangan penglihatan seutuhnya. Bagi sebagian orang, sahabat muda yang sama dikasihi oleh Tuhan, keadaan seperti itu bisa saja membuat seseorang menyerah dan putus asa. Dan tentu dunia terasa gelap dan masa depan tampak tidak jelas. Namun berbeda dengan Bocelli ini, ia memilih untuk kemudian tidak berhenti, tetapi ia terus mengembangkan bakatnya di dunia musik. Ya, meskipun secara fisik dia tidak dapat melihat dengan matanya, namun ia tetap melangkah dalam iman dan percaya akan panggilan Tuhan, yang kemudian dia berani tampil dengan keindahan suaranya dan dunia makin mengenalnya sampai saat ini. Dan Bocelli pernah berkata bahwa ketika Tuhan menutup satu jalan, Tuhan dapat membuka jalan yang lain. Sebab yang diperlukan itu adalah tetap percaya dan terus melangkah. Itu jugalah yang kemudian kita lihat dari salah satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Abraham dalam bacaan kita saat ini, di mana Abraham ini terkenal karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Abraham telah lama menanti anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya lahirlah Ishak bagi Abraham, dan Ishak ini sangat dikasihi oleh Abraham. Namun ketika Ishak ini bertumbuh, Tuhan justru meminta Abraham untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk kemudian dipahami, yaitu mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Secara manusia, sahabat muda yang sama dikasihi oleh Tuhan, tentu perintah ini sangat sulit untuk dimengerti. Mengapa Tuhan kemudian meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, padahal anak ini sudah lama dinantikan oleh Abraham. Tapi satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham adalah Abraham tidak membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu mengalahkan imannya. Tetapi ia tetap taat dan melangkah dalam iman serta melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia tetap berjalan ke tanah Moria, dan Abraham tidak mengetahui bagaimana akhir dari perjalanannya itu. Tetapi satu hal yang kemudian diyakini oleh Abraham adalah bahwa Tuhanlah yang akan memimpin dalam perjalanan itu. Walaupun yang dilakukan Abraham ini memunculkan pertanyaan yang
menggentarkan dari Ishak bahwa di sini sudah ada api dan kayu. Lalu di manakah korban persembahan itu? Sahabat muda yang sama dikasih oleh Tuhan, tentu pertanyaan ini mengguncang hati seorang ayah, yaitu Abraham. Namun satu hal yang sangat luar biasa ketika Ishak ini bertanya kepada ayahnya, yaitu Abraham. Abraham menjawab dengan iman bahwa Allah lah yang akan menyediakan. Wah, luar biasa yang kemudian dilakukan oleh Abraham ini, dan inilah arti melangkah dalam iman. Iman itu bukan berarti kita mengetahui semua jawaban, tetapi iman adalah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum melihat jawabannya. Dan dalam konteks Alkitab, sahabat muda yang sama dikasih Tuhan, hakikat dari penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan hidup atau mempersembahkan diri kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Artinya bahwa tanpa persembahan diri sepenuhnya kepada Tuhan akan menjadi sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan ini. Dan Abraham telah membuktikan keteguhan imannya itu kepada Tuhan. Ia melangkah dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan inilah penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, yakni mempersembahkan keberadaan kita secara total untuk kemudian melayani Tuhan dan menjadi alat kemuliaannya dan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang lebih dahulu berkorban bagi kita, sebagaimana dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sahabat muda yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bagaimana akhir dari kisah ini, bahwa ketika Abraham ini menunjukkan ketaatannya dan melangkah dalam iman, Tuhan membawa Abraham untuk kemudian melihat karya yang luar biasa yang dinyatakan dalam hidup Abraham. Sebagaimana ketika Ishak bertanya bahwa di manakah korban bakaran itu yang akan dipersembahkan, dan Abraham menjawab bahwa Tuhan yang menyediakan. Dan betul, dari ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan betul-betul menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak. Sahabat muda yang sama dikasih oleh Tuhan, seringkali kita juga diperhadapkan pada situasi yang sulit kita pahami dan sulit kita mengerti. Entahkah itu tentang masa depan kita, tentang pendidikan, pekerjaan, dan rencana-rencana kita. Dan kadang kita bertanya bahwa mengapa doa kita belum dijawab, bahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Namun melalui kisah Abraham ini, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap percaya kepadanya, tetap taat, dan terus berjalan dalam iman. Mungkin ada dari kita yang hari ini masih banyak mengeluh atas apa yang kita miliki, tanpa kita sadari bersama, sahabat muda yang sama dikasih Tuhan, bahwa Tuhan sedang membentuk sesuatu dalam diri kita. Ada berbagai peristiwa di luar kendali kita, tetapi iman menuntun kita untuk tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Sahabat muda yang sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak menuntut kondisi yang ideal untuk melakukan karya besar dalam kehidupan ini. Namun ia memerlukan hati dan ketaatan kepadanya. Saat mata kita tidak lagi melihat harapan, ada mata iman kita yang menuntun langkah kita, karena di dalam Tuhan ada jaminan kekuatan, ada jaminan perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari melangkah dalam iman kepada Tuhan,
agar kita mampu melihat karya besar yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan, untuk perkara mulia Tuhan boleh nyatakan bagi kami sekalian, sehingga kami masih diperkenankan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami, untuk terus melangkah dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun dalam menjalani kehidupan ini, ada berbagai macam hal yang tidak kami pahami dan mengerti. Tetapi melalui firman-Mu hari ini, mengajarkan kami Tuhan, untuk terus melangkah dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan, agar ketika kami taat di dalam iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan karya yang terbesar di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh PPGT dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam segala keberadaan hidup kami masing-masing. Yang dalam perjuangan di bangku pendidikan, Tuhan memberkati. Kiranya kami terus berjuang dengan baik, dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami Tuhan, Engkau boleh menyatakan yang terbaik tepat pada waktunya. Yang sementara berjuang dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya bahwa Engkau yang akan senantiasa membuatnya berhasil, dan kami boleh memakainya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa yang sementara berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup. Kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan ketika kami berdoa dan berusaha. Kami percaya Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi setiap orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dan bersyukur melalui wadah PPGT Klasis Kaltara, kami boleh diperkenankan melalui media ini untuk memberitakan firman-Mu. Untuk setiap yang telah mengambil bahagian, Tuhan memberkati. Kiranya kehidupan kami ini senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Seluruh kehidupan kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan melalui Bina Muda PPGT hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam konten rohani selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak ku tahu kan hari esok